Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bareng Mimin di sini. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang pernapasan Jujitsu, ilmu pernapasan tenaga dalam Jujitsu. Nah, mungkin banyak sahabat-sahabat yang belum tahu ya bahwa ternyata di bela diri Jujitsu juga ternyata mempelajari ilmu tenaga dalam. Tapi pernapasan tenaga dalam yang seperti apa, ilmu tenaga dalam yang seperti apa, dan bagaimana metodenya, teknik-tekniknya, dan jurus-jurus tenaga dalamnya, kita akan bahas di sini ya. Kebetulan di sini ya sudah ada bukunya Jujitsu dan Ilmu Pernapasan Tenaga Dalam, karangan Dr. Andes Joshua Sitompul SH, dan bukunya diterbitkan oleh penerbit Tarsito Bandung. Ini buku lama, ya. Ini buku lama terbitan 1982. Jadi sudah cukup lama, hampir 30 tahun lebih ya. Oke, seperti apa? Nah, ini daftar isinya kira-kira seperti ini. Walaupun buku lama tapi ini gold banget. Di sini kita bisa mengetahui berbagai macam teknik jujitsu termasuk teknik-teknik pernapasannya. Oke, ini penampakannya. Kita skip dulu ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Di buku ini terbagi menjadi beberapa bagian. Saya akan permudah, ya. Saya akan permudah. Jadi di buku ini membahas bagian pertama ini, bagian depan ini membahas tentang teknik-teknik dasar kayak jatuhan, lalu pukulan, tendangan. Lalu setelah itu bagian berikutnya ini teknik-teknik dasar. Bagian berikutnya adalah teknik-teknik berpasangan ya. Mulai ini banyak teknik-teknik kuncian yang harus diperagakan dengan partner latihan. Dan terakhir ini ada teknik-teknik pernapasan tenaga dalam. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dasar Jujitsu. Oke, Jujitsu. Jadi mulai dari kaki-kaki apa namanya kuda-kuda yang ada di Jujutsu nih, beberapa di antaranya adalah seperti ini. Lalu teknik-teknik jatuhan, roll ya, roll depan, roll belakang, teknik tangkisan ya, teknik tangkisan di Jujutsu, tangkisan gunting atas, gunting bawah, tangkapan ya. Lalu teknik-teknik pukulan atau serangan menggunakan tangan. Ada yang menggunakan tangan terbuka seperti ini, ada yang menggunakan sodokan kurang lebih seperti ini ya, ada yang menggunakan jari. Wah, pukulan ya dengan menggunakan buku-buku. Nah, ini buku-buku seperti ini. Siku, pukulan naga. Nah, tendangan ya. Ini berbagai macam variasi tendangan. Ada tendangan circle. Ini kayak sapuan ya. Tendangan belakang gitu ya. Tendangan T, tendangan samping. Tendangan kuku Garuda atau tendangan kembar. Ada beberapa tendangan kuku Garuda. Oke, ini ada beberapa teknik. Bagian berikutnya ada teknik-teknik berpasangan ya, cara bagaimana melepaskan kuncian, bagaimana mengunci lawan dan menyerang lawan. Tuh. Ini teknik-teknik apa namanya, kuncian bersama partner latihan menghadapi serangan lawan. Oke, kita langsung skip. Dan terakhir adalah ya, bagian terakhirnya adalah membahas tentang ilmu tenaga dalam. Oke, tenaga dalam seperti apa? Di
Jujitsu ini di buku ini atau di ilmu bela jujitsu ini bukan tenaga dalam yang mental-mentalan, jatuh-jatuhan dari jarak jauh didorong langsung jatuh atau terdorong ke belakang atau terkunci, bukan. Tetapi ilmu tenaga dalam jujitsu ini adalah tenaga dalam yang dikhususkan untuk kontak fisik langsung, baik untuk memukul benda keras, untuk stamina, untuk memperkuat tubuh, dan juga untuk menyerang lawan sehingga serangan atau baik pukulan atau tendangan menjadi lebih bertenaga dan bahkan bisa mencederai lawan gitu ya, luar ataupun dalam, kira-kira seperti itu ya. Ini beberapa cara tekniknya di sini ya. Oke, di sini nah ini ada salah satu siswa dari Jujutsu sedang melakukan pemecahan batu bata dengan menggunakan teknik pukulan naga. Ini ada berapa batu bata, cukup banyak, lebih dari 10 ya kurang lebih, dipukul dan pecah semuanya, retak gitu ya, dengan menggunakan pernapasan ini. Bahkan ada yang lebih banyak lagi. Nah, ini teknik-teknik pernapasan tenaga dalamnya. Lalu pernapasan di Jujutsu ini menggunakan pernapasan apa? Kalau saya lihat di sini beberapa menggunakan pernapasan dada, banyak yang menggunakan pernapasan dada, ada juga yang menggunakan pernapasan perut, tapi banyaknya dada. Oke, ini kita contohnya ini salah satu yang mudah, sikap pernapasan 1, pernapasan duduk dengan posisi bersila. Cara melakukan teknik pernapasannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tarik beberapa hitungan, tahan dan buang juga. Nah, yang berbeda di sini adalah ketika kita menarik misalkan 15 detik, tahan 15 detik dan mengeluarkan nafasnya melalui mulut. Biasanya kalau pernapasan segitiga sama sisi seperti yang sebelum-sebelumnya saya bahas itu membuangnya menggunakan hidung, tapi ini mengeluarkan nafasnya menggunakan mulut. Jadi tahan 15 detik, tarik 15 detik, tahan 15 detik, buang juga 15 detik. Gitu kurang lebih ya, tapi menggunakan mulut. Nah, jadi ketika menahan juga menggunakan rongga dada. Jadi ketika menarik napas, kembungkan rongga dada. Jadi di dada harus terangkat ke atas, dikembangkan, tarik, tahan di dada ya 15 detik, keluarkan pelan-pelan 15 detik menggunakan mulut. Atau gitu kurang lebih ya. Dan ini ada beberapa variasi gerakannya ya. Ada yang menggunakan ini juga, ada yang posisi push up ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada yang seperti ini ya. Tapi ini tidak semua menggunakan napas dada ya, ada juga yang menggunakan napas